Assalamualaikum semuanya, semoga kalian sehat selalu ya. Diceritakan, Abu Nawas pergi ke luar kota untuk menemui sahabat lamanya. Setibanya di sana, Abu Nawas menuju rumah sahabatnya. Ternyata, rumah sahabatnya tidak berpenghuni. Tak ingin perjalanannya menjadi sia-sia, Abu Nawas terus mencari keberadaan sahabat lamanya. Ia pun bertanya kepada orang di sekitar yang kebetulan melintas. "Maaf kawan, apa kau tahu kemana pindahnya orang yang menghuni rumah kosong itu? Dia adalah sahabatku dan aku ingin menemuinya," tanya Abu Nawas. "Dia sekarang sudah pindah. Dia sudah menjadi saudagar kaya. Tidak mungkin mau menempati rumah yang kecil dan kumuh seperti itu," jawabnya. Lalu orang tersebut menunjukkan alamat baru sahabatnya. Maka pergilah Abu Nawas menuju alamat yang ditunjukkan. Sampainya di sana, betapa terkejutnya Abu Nawas. Sahabat lamanya kini menempati rumah megah dan indah. Abu Nawas kemudian mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Saat sahabatnya membukakan pintu, ia langsung kegirangan melihat kedatangannya. "Abu Nawas, silahkan masuk." "Abu Nawas, anggaplah rumah sendiri," sambut sahabatnya penuh sukacita. "Kamu hebat sekarang, sudah menjadi saudagar kaya. Rumahmu yang besar dan megah," puji Abu Nawas. "Alhamdulillah Abu Nawas, ini semua berkat doa dan kerja keras saya," balas sahabatnya. Setelah ngobrol panjang lebar, sahabatnya lalu mengeluh tentang keadaan yang sedang dialami. "Saya bingung dengan sikap kedua istri saya, Abu Nawas," tutur sahabatnya. "Apa kamu punya dua istri? Luar biasa. Begini, kelakuan orang yang sudah kaya, pasti istrinya lebih dari satu," ledak Abu Nawas. "Memangnya kenapa kamu bingung? Kamu kan punya harta. Yang penting masing-masing diberikan hak secara adil. Pasti semuanya akan beres," kata Abu Nawas. Melanjutkan, "Kalau masalah itu sih mudah Abu Nawas. Tapi aku dipusingkan dengan sikap kedua istri saya. Mereka berdua menuntut perhatian yang lebih. Setiap kali mereka berdua berkumpul, mereka selalu saja bertanya kepadaku, manakah di antara mereka yang paling saya cintai? Kalau saya menjawab keduanya, sama-sama saya cintai, mereka tidak mungkin percaya. Tapi saya juga tidak mungkin menyebut salah satu dari keduanya. Yang ada, nanti mereka berdua malah jadi bertengkar dan menuduh saya." "Tidak adil," kata sahabatnya, mengadu Abu Nawas. Lalu mengatakan bahwa keadilan memang tidak sama dengan perlakuan yang sama. Sekalipun misalnya memberi barang yang sama persis, sahabatnya itu kemudian mendesak Abu Nawas, "Bagaimana caranya agar kedua istriku tidak lagi bertanya kepadaku mana yang lebih saya cintai dari keduanya?" Kemudian Abu Nawas memberi saran agar kedua istri sahabat masing-masing diberi batu berwarna biru secara berpisah. "Bilang sama kedua istrimu supaya merahasiakannya. Sekarang temuilah mereka di kamarnya masing-masing," perintah Abu Nawas. Sahabatnya itu segera menuruti saran daripada Abu Nawas. Salah satu ia memasuki kamar istrinya, memberikan batu warna biru. "Wahai istriku, tolong jaga rahasia ini ya. Dan simpan rapat-rapat batu ini, jangan sampai ada yang tahu," pesan sahabatnya. Kepada istri pertama dan istri kedua secara terpisah,
Setelah selesai menjalankan perintah tersebut, sahabatnya lalu kembali menemui Abu Nawas. "Saranmu sudah aku lakukan, kemudian apalagi Abu Nawas?" tanya sahabatnya. "Begini, aku akan pura-pura bertanya, dan kamu jawab dengan suara yang lantang, agar kedua istrimu mendengar," ucap Abu Nawas. Lalu, Abu Nawas bertanya dengan suara yang cukup keras, "Wahai sahabatku, kedua istrimu sangat cantik, tapi mana istri yang paling kamu cintai?" Sahabatnya itu juga menjawab dengan suara yang tak kalah lantang, "Istri yang paling kucintai dari keduanya adalah dia yang memberi batu berwarna biru dari dalam kamarnya masing-masing." Kedua istri sahabatnya merasa dirinya yang paling dicintai oleh suaminya. Dan sejak itu, mereka tidak pernah lagi bertanya siapa dari mereka yang paling dicintai oleh suaminya itu. Cerita berikutnya dikisahkan Abu Nawas mempunyai seorang tetangga yang rumahnya berdempetan dengan rumah Abu Nawas. Tetangganya ini bernama Abu Jahal. Dia bersaharat sekali dengan membeli rumah Abu Nawas. Namun, tak ada sedikit pun niat Abu Nawas untuk menjual rumahnya. Berbagai macam rayuan yang bujuknya Abu Jahal tak membuat Abu Nawas tergiur. Ia tetap teguh pada dirinya. "Bagaimana suamiku? Apakah Abu Nawas bersedia menjual rumahnya?" tanya sang istri kepada Abu Jahal. "Sepertinya dia tidak akan menjualnya, padahal sudah aku tawar dengan harga tinggi, tapi dia tidak tergiur," jawab Abu Jahal. "Wahai suamiku, kita harus bisa mendapatkan rumah Abu Nawas, entah dengan cara apapun, supaya rumah kita menjadi besar dan luas," bujuk sang istri setelah berpikir agak lama. Akhirnya, Abu Jahal mendapatkan ide yang super jahat. "Wahai istriku, kita bikin supaya Abu Nawas tidak betah tinggal di sini. Dengan begitu, dia pasti akan menjual rumahnya," usul Abu Jahal. "Bagaimana caranya?" tanya sang istri penasaran. "Kita kerjain Abu Nawas setiap hari," jawab Abu Jahal. Mulai sejak saat itu, mereka suka membuat kesal Abu Nawas terus-menerus, yang menimbulkan percekcokan. Pernah suatu hari ketika Abu Nawas hendak pulang ke rumah, ia berjalan melewati rumah Abu Jahal. Tiba-tiba, ia diguyur seember air oleh Abu Jahal. Sontak saja hal ini membuat Abu Nawas marah. "Kurang ajar kamu, benar-benar keterlaluan, Abu Jahal," kata Abu Nawas, penuh emosi. Akibatnya, terjadilah pertengkaran sengit antara Abu Jahal dan Abu Nawas. Mendengar ada kegaduhan, para tetangga pun segera datang untuk merelai. "Lihatlah yang dilakukan Abu Jahal kepadaku," teriak Abu Nawas dalam kondisi basah kuyup. "Sabar Abu Nawas, sabar, jangan terbawa emosi. Mungkin saja Abu Jahal melakukan itu tanpa sengaja," ujar salah satu tetangganya. "Kalian selalu saja membela setiap kali dia berbuat jahat kepadaku. Kalian menganggapnya tidak sengaja, lalu apa maksudnya?" ucap Abu Nawas sangat kesal. Karena kecewa, akhirnya Abu Nawas langsung masuk ke dalam rumah. Setibanya di rumah, ia duduk di kursi dan termenung. "Aku sudah tidak betah tinggal di sini. Setiap hari Abu Jahal membuatku kesal. Kalau begitu, keladinan pasti ujung-ujungnya selalu ribut. Tidak ada jalan lain kecuali menjual rumah ini dan membeli rumah lagi di tempat lain," pikir Abu Nawas. Di hari berikutnya, Abu Nawas mengumumkan kepada para tetangga,
dan kawan-kawannya bahwa dia berniat menjual rumah menjauh dari tetangganya itu. Beberapa orang mereka menasihati menjual rumah itu rugi Abu Nawas. Carilah solusi lain. Namun Abu Nawas tetap bertekad menjual rumahnya karena dia ingin hidup tenang. Kabar tentang akan dijual rumah Abu Nawas sampai juga ke telinga Abu Jahal. Wahai istriku, ada kabar gembira. Akhirnya Abu Nawas bersedia untuk menjual rumahnya. Kita harus segera membelinya sebelum keduluan oleh orang lain. Rencanaku ternyata berhasil. Abu Jahal kegirangan. Tapi, apa mungkin Abu Nawas mau menjualnya kepada kita? Tanya sang istri. Itu soal gampang. Kita turuti saja berapa harga permintaan. Nanti kita tambahi, ujar Abu Jahal. Ya sudah, pergilah dan temui Abu Nawas. Minta maaf kepadanya dan tampakkan penyesalanmu. Lalu mintalah dia untuk menjual rumahnya padamu. Saran sang istri. Maka pergilah Abu Jahal menuju rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, ternyata sudah banyak orang yang berniat membelinya. Mereka rata-rata menawar dengan harga murah. Lalu ada salah satu dari mereka berani membayar sesuai permintaan Abu Nawas. Hampir saja Abu Nawas memberikan, tapi langsung dicegah oleh Abu Jahal. Tunggu Abu Nawas, jangan kau jual dulu. Aku tahu selama ini aku membuatmu kesal. Aku sungguh-sungguh minta maaf. Aku tak menyangka kau akan sampai menjual rumahmu. Aku turut menyesal Abu Nawas, ucap Abu Jahal, pura-pura sedih. Bila engkau berkenan, juallah rumahmu kepadaku. Aku akan membelinya sesuai harga permintaanmu, rayu Abu Jahil. Sejenak Abu Nawas terdiam. Tapi aku akan menjual harga mahal, Abu Jahal, ujar Abu Nawas. Katakan padaku Abu Nawas, berapa harga yang kau minta, aku akan menambahnya, balas Abu Jahal. Baiklah, aku akan menjualnya kepadamu, tapi ada syaratnya, ucap Abu Nawas. Utarakan saja padaku, apa syaratnya? Tanya Abu Jahal. Di rumahku ini ada sebuah paku wasiat yang sangat berharga dan aku tidak akan memindahkannya apalagi sampai menjualnya. Karena paku tersebut adalah warisan dari ayahku, mendapatkannya dari warisan kakekku. Paku itu begitu dibanggakan oleh kakek dan ayahku, sampai-sampai mereka berdua berwasiat kepadaku agar tidak boleh melalaikannya, kata Abu Nawas menjelaskan semua. Orang yang hadir heran dan bertanya, sebuah paku. Apa kami tidak salah dengar Abu Nawas? Dengan percaya diri, Abu Nawas kembali berkata, ya benar, sebuah paku, tapi itu bukan sembarangan paku. Paku tersebut adalah paku warisan yang harus aku jaga. Aku bersedia menjual rumah asalkan paku tersebut tetap di tempatnya. Dengan demikian, kapan saja aku berhak melihat dan memastikan keberadaannya. Mendengar persyaratan tersebut, Abu Jahal tidak keberatan. Tidak masalah Abu Nawas. Kapanpun kau mau, kamu boleh menjenguk. Kalau boleh tahu, gimana kau tancapkan paku tersebut? Tanya Abu Jahal. Takut tersebut tertancap di ruang makan, jawab Abu Nawas. Mereka berdua lalu mendatangani jual beli rumah dengan ketentuan syarat yang diajukan Abu Nawas. Abu Jahal senang bukan main karena dia berhasil membeli rumah Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, saat waktunya sarapan pagi, Abu Nawas mendatangi rumahnya yang sudah dijual. Ia masuk ke ruang makan hanya untuk menengok paku wasiatnya.
Melihat kehadiran Abu Nawas, Abu Jahal dan istrinya sedang sarapan mengajak untuk makan bersama. Mereka tentu saja dengan senang hati Abu Nawas menerimanya. Begitu juga saat jam makan siang, Abu Nawas kembali datang. Alasan yang sama, yaitu menengok paku wasiatnya. Karena Abu Jahal dan istrinya sedang makan siang, ia kembali mengajak Abu Nawas untuk makan siang bersama mereka. Lagi-lagi tawaran tersebut disambut Abu Nawas dengan sukacita, dan ketika malam tiba, saat bagi Abu Nawas, Jahal dan istrinya makan malam, Abu Nawas kembali datang dengan alasan menengok paku wasiatnya. Abu Jahal dan istrinya yang sedang makan malam kembali mengajak Abu Nawas makan bersama. Begitulah seterusnya hampir setiap hari. Abu Nawas datang ketika saat waktunya makan. Hal ini lama-lama membuat Abu Jahal dan istrinya merasa terganggu, tapi mereka tak berani melarangnya sebab mereka telah menyepakati perjanjian tersebut. Saat kembali ke rumah Abu Nawas, bahkan setiap Abu Jahal dan istrinya akan tidur malam, mereka selalu diganggu oleh kedatangan Abu Nawas. Akhirnya Abu Jahal tak tahan dengan kelakuan Abu Nawas. Kemarahannya ia lampiaskan kepada istrinya, sehingga terjadilah pertengkaran antara Abu Jahal dan sang istri. Abu Jahal pun merasa menyesal setelah membeli rumah Abu Nawas. Esok harinya, ketika Abu Nawas datang, Abu Jahal berkata, "Hai Abu Nawas, silahkan kamu beli kembali rumahmu ini. Aku sudah tidak tahan dengan kelakuanmu." Abu Nawas menjawab, dengarnya Abu Jahal, "Pantang bagiku untuk membeli suatu yang sudah aku jual." Abu Jahal lalu mencoba menawarkan kepada orang lain, tapi tidak ada satupun yang bersedia, karena mereka tahu resikonya. Terpaksa Abu Jahal mengembalikan rumahnya kepada Abu Nawas tanpa meminta ganti uang sepeser pun. Sekian dulu ya cerita Abu Nawas. Lain kali datang lagi ya. Assalamualaikum.